Nah, lanjut di nomor 13. Nomor 13 ini disajikan ada 6 fenomena. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk di gejala alam biotik. Nah, kita identifikasi dari yang nomor pertama. Permukaan air danau membeku saat musim dingin. Nah, di sini ada kata kuncinya membeku. Nah, membeku ini kan dia termasuk dalam sifat fisika atau sifat fisik, sehingga di sini termasuk dalam gejala alam abiotik. Kemudian nomor 2, tumbuhnya spora tumbuhan paku menjadi protalium. Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah kata tumbuh. Nah, kata tumbuh ini kan termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pertumbuhan, sehingga di sini nomor 2 termasuk dalam gejala alam yang biotik. Nomor 3, seekor harimau yang berlari mengejar seekor kijang. Nah, di sini kata kuncinya apa? Yaitu berlari. Berlari itu kan berarti dia identik dengan ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Sehingga yang nomor 3 dia termasuknya juga dalam gejala alam yang biotik. Nomor 4, ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, di sini kata kuncinya adalah berkembang biak. Berarti kalau misalnya di dalam ciri makhluk hidup dia adalah yang berkembang biak. Berarti yang nomor 4 dia juga termasuk dalam gejala alam yang biotik. Kemudian nomor 5, terjadinya gerhana matahari total. Berarti di sini masuknya di abiotik. Yang terakhir nomor 6, sebuah batu berlubang karena terkikis oleh air hujan. Nah, di sini juga termasuk dalam gejala alam yang abiotik. Sehingga kita sudah memperoleh nih mana saja yang termasuk di gejala alam biotik, yaitu nomor 2, 3, dan juga 4, yaitu di option yang B. Nah, lanjut di nomor 14. Di sini disajikan ada 4 pernyataan dan kita diminta untuk mengidentifikasi ciri makhluk hidup yang melakukan ekskresi ditunjukkan di nomor berapa. Jadi sini kata kuncinya adalah yang ekskresi. Ekskresi itu apa? Kita ingat kembali bahwa ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kalau misalnya di manusia, kita ingat kembali, ada berapa organ? Ada 4, ada di ginjal, ada di paru-paru, hati, dan juga di kulit. Nah, kita cek lagi sekarang di pernyataan ini, apakah disebutkan 4 organ tersebut ataukah bukan. Nah, di nomor yang pertama, tumbuhan bernafas mengeluarkan CO2. Nah, berarti di sini masuknya di pertumbuhan ya, berarti ini juga termasuk ekskresi, arti ekskresinya yang dilakukan oleh tumbuhan, berarti ini benar ekskresi. Kemudian nomor 2, daun kaktus berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini dia lebih mengarah kepada adaptasi. Kemudian nomor 3, manusia berkeringat pada saat melakukan olahraga. Nah, keringat itu kan dikeluarkannya lewat kulit. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa organ ekskresi itu salah satunya adalah pada kulit. Nah, berarti nomor 3 ini dia masuknya adalah di ekskresi, yang melakukan ekskresi. Kemudian nomor 4, pohon jati menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Berarti di sini dia masuknya juga di adaptasi, sehingga ciri makhluk hidup yang melakukan ekskresi itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan juga di nomor 3. Yang ini. Nah, kemudian lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar dari jaringan saraf hewan. Nah, gambar di atas itu menunjukkan salah satu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk apa. Nah, kalau misalnya jaringan saraf berarti dia yang berfungsi yang poin A, menghantarkan impuls saraf elektrokimia. Kemudian nomor 16, di sini disajikan sebuah gambar. Ini adalah alatnya disebut sebagai auxanometer. Saya tuliskan di sini, auxanometer. Nah, gejala kehidupan yang dapat dibuktikan dengan percobaan tersebut itu apa? Jadi kalau misalnya pada auxanometer itu biasanya digunakan untuk membuktikan percobaan mengenai pertumbuhan. Oh ya, belum sehat. Pertumbuhan. Kemudian nomor 17, perhatikan kunci dikotomi berikut. Kita baca soalnya dulu. Urutan kunci determinasi pada padi. Jadi kita harus tahu dulu nih kunci determinasi pada padi itu urutannya gimana. Nomor 1, apakah dia padi itu berspora? Kan tidak, berarti kita ambil yang
tidak berspora. Tidak berspora berarti 1B. Nah, ini diminta untuk melanjutkan di nomor 3. Nomor 3 ada A dan juga B. Nah, padi itu dia termasuknya di biji yang tertutup atau di biji yang terbuka. Nah, padi itu kan masuknya di biji yang tertutup, sehingga kita pilih lagi ini adalah yang 3A. Nah, 3A ini kita diminta untuk lanjut di nomor 4. Nah, padi itu termasuknya di berkeping 2 atau di berkeping 1. Kita tahu bahwa padi itu termasuknya di berkeping 1, sehingga kita pilih yang B ini. Sehingga kalau misalnya diurutkan dari atas berarti 1B, 3A, dan juga 4B. Kita cek di bawah. 1B, 3A, dan juga 4B. 1B, 3, 4. Nah, jawabannya adalah yang. Nah, lanjut di nomor 18. Pada suatu percobaan bahan makanan diperoleh hasil yang beraneka ragam seperti pada tabel. Di sini nggak ada tabelnya. Nah, hasil uji yang menunjukkan makanan itu mengandung suatu amilum. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah amilum. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu reagen apa sih yang biasanya digunakan untuk membuktikan ada tidaknya kandungan amilum. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya untuk menguji ada tidaknya kandungan amilum itu digunakan Lugol. Nah, nanti hasilnya akan seperti apa? Kalau misalnya nanti suatu bahan makanan ditetesi oleh Lugol, nanti dia akan menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, dari A, B, C, D ini ternyata yang menunjukkan warna biru kehitaman itu hanya pada option yang A, sedangkan yang lainnya dia menghasilkan ada yang warna coklat tua, coklat muda, dan juga kuning kecoklatan. Berarti yang B, C, D ini udah otomatis salah gitu. Jadi kita cukup mengidentifikasi dari yang Lugol saja. Ini berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian kalau misalnya Benedict di sini, nah Benedict itu biasanya digunakan untuk menguji ada tidaknya glukosa. Nah, nanti perubahan warna yang akan terjadi itu adalah merah bata. Nah, sedangkan di sini adalah warnanya hijau. Kemudian lanjutnya bioret. Kalau bioret itu menunjukkan atau reagen yang digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya protein. Nanti warna yang akan dihasilkan itu adalah ungu. Nah, di sini itu menunjukkan warna ungu. Mungkin saja bisa jadi di kandungan makanan ini mengandung amilum, bisa juga yang mengandung si protein gitu. Lanjut di nomor 19, urutan peredaran darah yang benar. Nah, kita tahu bahwa peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil itu merupakan peredaran darah yang terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ini tuh dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di dalam paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, itu akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen itu akan dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, sedangkan pada peredaran darah besar itu terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, di sini darah kayak oksigen itu akan dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, sementara itu darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas, kemudian vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Nah, dari penjelasan tadi berarti nomor 19 ini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan pada peredaran darah yang benar itu adalah yang C. Jadi seluruh tubuh, kemudian serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, dan seluruh tubuh.